Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan modul 3, yaitu modulasi digital. Di modulasi digital ini memiliki tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui perbedaan komunikasi analog dengan komunikasi digital. Yang kedua, mengamati output sinyal pada keluaran masing-masing modulator dan demodulator, serta dapat mengerti jalannya proses tersebut. Yang ketiga, mengamati BER dari ASK, FSK, BPSK, dan QAM. Pengertian modulasi digital adalah proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal carrier. Modulasi digital sebenarnya adalah proses mengubah-ubah karakteristik dan sifat gelombang carrier sedemikian rupa hingga hasilnya memiliki ciri-ciri dari bit 0 dan bit 1. Modulasi digital memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu, yang pertama, teknologi digital mempunyai suatu sinyal dalam bentuk digital yang mampu mengirimkan data yang berbentuk kode biner. Yang kedua, sinyal digital mampu mengirimkan data lebih cepat dan lebih besar dibandingkan sinyal analog. Yang ketiga, memiliki tingkat kesalahan yang kecil. Yang keempat, data akan utuh dan lebih terjamin pada saat dikirimkan atau ditransmisikan dibandingkan modulasi analog. Yang kelima, lebih stabil dan tidak terpengaruh dengan cuaca. Untuk kekurangan modulasi digital adalah, yang pertama, jika sistem error, maka sistem akan berhenti bekerja. Yang kedua, sistem akan berhenti apabila terjadi gangguan. Di modulasi digital, memiliki data coding. Yang pertama ada NRZ atau non-return to zero, yaitu format yang paling mudah untuk dihasilkan karena hampir sama dengan bentuk sinyal masukannya. Sinyal NRZ tidak kembali ke level 0 sesuai clock. Jenis-jenisnya yaitu ada dua. Yang pertama NRZL atau non-return to zero level, suatu bentuk coding yang mempresentasikan bit 0 sama dengan level tinggi dan bit 1 sama dengan level rendah. Yang kedua, ada NRZI atau non-return to zero inverted. Adalah suatu kode di mana suatu transisi low ke high atau high ke low. Pada awal suatu bit time akan dikenal sebagai biner 1 untuk bit time tersebut. Tidak ada transisi, berarti binernya 0. Nah, di sini terdapat gambarnya untuk NRZL dan NRZI. Untuk NRZL, kan kita sudah tahu kalau bit 0 itu sama dengan level tinggi dan bit 1 itu level rendah. Jadi, kalau 0 itu di atas dan untuk bit 1 dia di bawah gitu. Dan untuk NRZI, nah dibilang pada awal suatu bit time akan dikenal sebagai biner 1. Jadi dia di level rendah awalannya. Nah, ketika ketemu bit 1, dia akan melakukan transisi. Nah, ini kan dari low. Nah, jadi transisinya yaitu low ke high. Di sini kan ketemu 0, bit 0. Dia kan dibilang nggak ada transisi, jadi dia akan lurus terus gitu. Dan ketemu bit 1, ketika ketemu bit 1 lagi, dia akan melakukan transisi. Nah, ini kan dari high, jadi high ke low, begitu dan seterusnya. Jenis yang kedua yaitu ada RZ atau return to zero, yaitu kembali ke level tegangan 0 sesuai dengan clock. Pada pengkodean RZ dapat berupa unipolar ataupun bipolar. RZ unipolar, di sini bit 0 dinyatakan sebagai sinyal level tegangan 0. Jadi dia line-nya itu di level tegangan 0. Nah, untuk bit 1 dinyatakan sebagai setengah periode bit yang berada di level tegangan positif. Dan untuk RZ bipolar, bit 0-nya sama, dia berada di level tegangan 0. Dan untuk yang bit 1,
dia setengah periode bit awalnya berada di positif, dan selanjutnya akan berada di level negatif. Gitu. Untuk jenis yang ketiga ada bipolar AMI. Format bipolar alternate mark inversion atau AMI adalah alternate satu inversion atau pembalikan satu yang berganti-ganti. Dengan kata lain, suatu kode di mana bit 0 diwakili dengan tidak adanya line sinyal dan bit 1 diwakili oleh suatu pulsa positif atau negatif. Nah, ini gambarnya. Untuk bit 1, dia pulsanya bisa positif atau negatif. Nah, untuk bit 0 itu dia tidak punya line, tidak ada transisi. Jadi dia di tegangan 0. Begitu. Nah, kalau ketemu dengan bit 1, selanjutnya dia akan berada di pulsa negatif. Begitu. Untuk jenis yang keempat ada Manchester. Suatu kode di mana ada suatu transisi pada setengah dari periode tiap bit. Transisi low ke high itu mewakili 1 dan high ke low mewakili 0. Nah, ini bit 1. Jadi dia dari low ke high. Dan untuk bit 0, dia dari high ke low. Jenis modulasi digital ada 3. Yang pertama, amplitude shift keying atau ASK. Amplitude shift keying atau ASK adalah salah satu modulasi digital yang sering disebut juga dengan on-off keying atau OOK, di mana sinyal termodulasi berada di dua keadaan, yaitu tidak ada sinyal jika bit 0 dan ada sinyal dengan besaran tertentu saat bit 1. Ada pula langkah blok diagram untuk pembangkitan sinyal ASK. Yang pertama, data biner masuk ke dalam on-off level encoder. Kemudian dari keluaran on-off encoder itu berupa tegangan tinggi dan off. Yang selanjutnya masuk ke mixer untuk ditumpahkan dengan sinyal carrier. Dari mixer akan mengeluarkan sinyal ASK. Ini ada gambar sinyal keluaran ASK, di mana tadi di pengertian disebutkan bahwa jika bit 0 dia tidak ada sinyal, dan jika bit 1 dia akan ada sinyal sesuai dengan besaran tertentu. Nah, ini gambarnya keluaran sinyal ASK. Yang kedua ada frekuensi shift keying atau FSK. Frekuensi shift keying atau FSK merupakan modulasi frekuensi dari suatu informasi digital. Pada modulasi FSK, simbol atau data ditransmisikan berdasarkan frekuensi yang berbeda. Ini ada sinyal keluaran FSK. Nah, untuk sinyal keluaran FSK ini, di mana jika bit 0, dia memiliki frekuensi lebih rendah. Jadi, sinyalnya akan renggang. Untuk bit 1, frekuensinya lebih tinggi. Jadi, dia sinyalnya lebih rapat. Yang ketiga, ada passive keying atau PSK. Passive keying atau MPSK merupakan salah satu bentuk modulasi dengan cara mengubah fasa dari frekuensi pembawa sesuai dengan informasi yang berupa data biner. Tipe modulasi PSK ditentukan oleh nilai M, di mana M sama dengan 2 pangkat N. Untuk M adalah jumlah simbol, dan N adalah jumlah bit di setiap simbolnya yang bernilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini misal N sama dengan 1, maka M-nya sama dengan 2. Jadi, tipe modulasinya yaitu BPSK, Binary Passive Keying. Untuk N yang sama dengan 2, maka M-nya sama dengan 4. Tipe modulasinya disebut QPSK atau Quadrature Passive Keying. Untuk N sama dengan 3, maka M-nya sama dengan 8.
tipe modulasinya 8 PSK, dan seterusnya. Untuk di PSK ini, kita mempelajari tipe modulasi BPSK. Binary Passive Keying, atau BPSK, merupakan salah satu jenis dari modulasi fasa. Teknik modulasi BPSK dapat dinyatakan dengan mentransmisikan data yang direpresentasikan dalam 1 bit setiap satu simbol. Karena N sama dengan 1 dan M sama dengan 2 pangkat N, maka M sama dengan 2, sehingga ada 2 fasa yang berbeda sebagai carrier-nya. Di diagram konstelasi BPSK ini, ditunjukkan bahwa terdapat ada 2 fasa, 0 dan 180. Untuk fasa 0 derajat, yaitu mewakilkan untuk logik 1. Dan untuk fasa yang 180 derajat diwakilkan sebagai logik 0. Nah, di sini ada proses modulasi BPSK. Dan di sini menggunakan data NRZL. Dan menggunakan 2 carrier. Yang dimana sinyal BPSK ini keluarnya seperti ini. Untuk lebih gampangnya, jika bit 0 bertemu dengan bit 1, dia akan membentuk huruf W. Dan apabila bit 1 bertemu dengan 0, dia akan berbentuk sinyal huruf M. Gitu. Nah, untuk modulasi BPSK, yaitu ada tahap-tahapnya. Dari keluaran sinyal BPSK tadi, akan dilakukan proses sin to square, yaitu mengubah sinyal sinusoidal menjadi sinyal kotak. Yang kedua yaitu ada quartering loop, yaitu sinyalnya dikuadratkan sehingga frekuensinya menjadi 2 kali frekuensi sebelumnya. Terus ada proses selanjutnya yaitu divided by 2, yaitu frekuensi dari sinyal yang berasal dari squaring loop dibagi 2 sehingga nantinya didapat data yang sesuai dengan data masukan tadi yang di awal. Terus ada quadrature amplitude modulation atau QAM. Quadrature amplitude modulation atau QAM adalah kombinasi dari modulasi digital ASK dengan PSK, sehingga perbedaan antara bit di bit, 3-bit sangat nampak dengan jelas, karena bit data biner dinyatakan dengan perbedaan amplitudo dan fase secara sekaligus. Modulasi QAM untuk menyatakan n-bit data biner ke dalam sebuah sinyal QAM, maka bitrate yang diperoleh adalah n kali baud rate-nya. Dan baud rate-nya adalah 2 pangkat N. Ini contoh bentuk sinyal 8 QAM untuk jumlah bit sama dengan 3. Ini sinyal keluarannya. Selain 8 QAM, ada juga 16 QAM dan 64 QAM. Dan ini adalah diagram konstelasi untuk 16 QAM dan 64 QAM. Nanti ketika praktek di Oktav akan dijelaskan codingan yang 16 QAM. Sekian dan terima kasih.